Gilgamesh memandang Qin Yi Chen di depannya, dan hatinya tiba-tiba dipenuhi dengan keraguan. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah di mana Qin Yi Chen telah melarikan diri sebelumnya, dan kemudian melihat ke depannya. Ini hidup dan menendang, dan dia tampak seperti orang yang baik-baik saja. Qin Yi Chen. Gilgamesh berseru. Bagaimana kamu melarikan diri? Dia masih ingat dengan sangat jelas bahwa pada saat itu, Dewa Perang Ares mengejar Qin Yi Chen. Bahkan jika Qin Yi Chen memiliki kesempatan untuk menyingkirkan pengejaran Ares, Dewa Perang, dia tidak akan kembali kepada mereka secepat ini. Saya pribadi menyaksikan Ares, Dewa Perang, mengejar, dan dia ada di sini dalam sekejap mata. Lalu, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Dia kembali utuh. Jika itu bukan keajaiban, dia tidak akan percaya. Qin Yi Chen melihat kembali ke langit dan menyeret Gilgamesh ke dalam gua lingkaran sihir yang diatur oleh Ezio. Setelah menyingkirkan pengejaran, Qin Yi Chen punya waktu untuk menjelaskan kepada mereka. Awan di langit adalah dewaku, dan yang melarikan diri adalah hantu. Qin Yi Chen tidak menyembunyikan apapun tentang ini. Lagi pula, menurutnya, operasi semacam ini sangat mendasar, dan monster tua di pengadilan 3000 Dao telah mengukir tindakan ini di tulang mereka. Misalnya, 3 gua kelinci yang licik, fiktif dan nyata. Dalam pandangan Qin Yi Chen, ini sudah merupakan strategi yang sangat mendasar. Gilgamesh tertegun sejenak, menundukkan kepalanya, dan jatuh ke dalam periode kontemplasi yang panjang. Qin Yi Chen terkejut. Apakah ini layak untuk dipikirkan begitu lama? Atau apakah Gilgamesh menebak sesuatu? Suasana di dalam gua agak aneh. Juga karena taktik yang dipaksakan, Arthur, yang ditentang oleh aturan dunia, akhirnya membebaskan diri. Satu langkah datang ke Qin Yi Chen, meraih tangannya, dan dengan hati-hati memeriksa ke atas dan ke bawah. Apakah Anda memiliki ketidaknyamanan? Jangan bergerak, biarkan aku memeriksanya. Qin Yi Chen sedikit tidak nyaman. Dia telanjang, dan disentuh oleh seorang gadis. Siapa yang tahan dengan ini? Jika bukan karena ada banyak bola lampu, dia tidak akan keberatan melakukan sesuatu untuk meningkatkan hubungan antara keduanya. Saya baik-baik saja. Tepat setelah berbicara, tiba-tiba ada rasa sakit yang tajam di dadanya. Melihat ke bawah, itu adalah tangan yang tertegun di tempat, tidak tahu bagaimana membuat tangan putih yang bagus. Pikiran Qin Yi Chen berdengung. Tidak, Arthur, di mana otakmu? Tidakkah kamu melihat bahwa aku dipukuli sampai mati oleh Dewa Perang Ares sebelumnya? Kenapa kau baik-baik saja menyentuh dadaku? Itu menyakitkan. Sudut mulut Qin Yi Chen berkedut, dan ekspresinya sangat mengerikan. Ini benar-benar menyakitkan. Tidak peduli seberapa buruk di tangan Dewa Perang Ares, itu juga merupakan senjata ajaib tingkat Taobao. Bagaimana resistensi keras bisa begitu mudah untuk dipulihkan? Tepat ketika Qin Yi Chen tampak tak berdaya, ketika dia ingin memberitahu gadis konyol Arthur. Melihat ke atas, air mata samar-samar muncul di mata biru-biru itu. Raut ekspresi tertegun bahkan menuliskan ketidakberdayaannya, kepanikan, dan tidak tahu harus berbuat apa saat ini, semua di wajahnya. Qin Yi Chen menarik napas panjang dan menekan rasa sakit di tubuhnya. Berpura-pura tersenyum dengan tenang, dia mengangkat tangannya untuk memegang kepala Arthur dan menggosoknya dengan kuat. Saya baik-baik saja. Setelah berbicara, Qin Yi Chen melepaskan tangannya. Ezio di samping menemukan pakaian penduduk asli setempat dan meletakkannya di sebelah Qin Yi Chen. Feng, haruskah aku membawamu menemui dukun? Jangan khawatir, aku sudah menjelajahi lingkungan ini sebelumnya. Ada banyak orang yang berkeliaran di sekitar sini. Selama kita berhati-hati dan tidak mengungkapkan keberadaan kita, tidak ada yang akan meragukan kita. Ini terutama lukamu. Qin Yi Chen tersenyum bebas. Hari ini perisai ini tidak hilang. Ezio sekarang setia pada dirinya sendiri. Sekarang ada pasangan yang ada di luar sana, yang dapat menanyakan tentang kecerdasan kapan saja, lebih penting dari apapun. Adapun kinerja Arthur, itu adalah kejutan yang tidak terduga. Awalnya, Qin Yi Chen hanya ingin membuat mereka berdua tidak menentang dirinya sendiri, tetapi dia tidak berharap bahwa Arthur akan sangat khawatir tentang cederanya. Setidaknya, itu adalah mitra yang dapat dipercaya di hari kerja. Adapun Gilgamesh, reaksinya sulit dikatakan, tetapi untuk saat ini, tidak ada permusuhan terhadapnya lagi. Setelah perisai ini, dua mitra diubah. Tidak ada kerugian sama sekali. Cedera dapat dipulihkan, tetapi mitra terpercaya sulit ditemukan. Menurut pendapat saya, lebih baik tidak pergi sekarang. Ezio tampak bingung. Jika kamu tidak pergi dari sini, bagaimana jika Ares mengirim seseorang untuk mengejarmu? Qin Yi Chen menunjuk ke api unggun yang baru saja dimulai Ezio. Di duniaku, ada pepatah yang disebut hitam di bawah lampu. Bahkan jika Dewa Perang Ares mengirim seseorang untuk mencari, dia tidak akan berpikir bahwa kita hanya berjarak puluhan mil dari kuil. Bahkan jika dia mengetahui kebenaran ini, pencariannya akan sangat lemah dan malas. Karena aturan yang ditetapkan oleh orang kuat mereka, status kuil di hati mereka terlalu tinggi. Qin Yi Chen baru saja selesai berbicara, dan ada ledakan suara di luar. Bergerak cepat.
Kalian pergi ke sana dan selidiki lingkungan sekitar secara menyeluruh. Lord Ares mengalahkan hantu. Iblis-iblis ini pasti bersembunyi. Mulai dari kuil, selidiki lingkungan ini secara menyeluruh. Mendengar suara luar, Arthur tiba-tiba meraih pedang di batu. Baru saja akan bangun, tetapi ditahan oleh Qin Yichen. Ezio, pergi dan tangani itu. Itu tidak nyaman bagi kita sekarang. Karakteristik Gilgamesh dan Qin Yichen terlalu jelas. Kebanyakan dari orang-orang ini mengingat penampilan mereka. Gadis Arthur tampaknya tidak memiliki kepala yang baik. Kadang-kadang dia tidak bisa berbalik dan mudah untuk mengalahkan diri sendiri. Kandidat yang paling cocok adalah Ezio. Sebagai anggota Ikhwan, selain menyembunyikan keberadaannya, ia harus menjadi yang terdepan dalam menangani inspeksi. Ezio mendengar perintah Qin Yichen dan memeriksa pakaiannya, memegang tombak di satu tangan dan botol air di tangan lainnya. Feng, kalian menunggu di sini dengan tenang. Saya akan mencoba untuk mendapatkan obat untuk Anda. Setelah berbicara, Ezio meninggalkan gua, dan kebetulan anggota kuil baru saja jatuh dari langit. Ezio berdiri di pintu masuk gua, selama dua anggota kuil mengambil satu langkah lagi di dalam. Rambut kuning ikonik Gilgamesh akan mengkhianati identitas mereka. Ares, Dewa Perang, datang untuk membunuh. Itu milik mereka semua, hari kiamat. Melihat sudut pintu masuk gua, Arthur memegang pedang di batu di tangannya, siap untuk melakukan kekerasan kapan saja. Gilgamesh membuka matanya dan berbalik untuk melihat pintu masuk gua. Ezio tidak panik dengan perubahan mendadak itu. Dia tiba-tiba menyeringai. Saya telah melihat dua orang dewasa. Para anggota kuil sedikit mengernyit. Waktu kemunculan Ezio terlalu aneh. Kapan ada pemburu seperti itu di dekat istana suci? Mengapa mereka tidak tahu? Tapi lihat pakaian Ezio dan liontin tombak yang tergantung di pinggangnya. Berdandan sebagai pemburu biasa dengan standar yang sangat standar. Siapa kamu? Melihat mereka berdua bertanya, Ezio bergegas kembali. Pemburu, Gunung Kamo telah diduduki oleh iblis baru-baru ini. Kami para pemburu terpengaruh. Kami hanya bisa melarikan diri kemana-mana. Mendengar penjelasan Ezio, seorang anggota kuil tiba-tiba tersadar. Saya baru saja mengatakan bahwa aksen ini akrab bagi orang-orang ini. Ternyata adalah Kamo-san. Untuk memberitahu Anda, saya juga akan dari Gunung Kamo. Bagaimana kampung halaman saya baru-baru ini? Apakah kamu mengenal orang lain? Aku mengkhawatirkan mereka untuk waktu yang lama. Ezio mengandalkan berita bahwa Kamo Mountain bertanya, dan benar-benar mendapatkan kepercayaan dari keduanya. Atas undangan anggota kuil, Ezio dan mereka berdua mencari tempat untuk iblis, tetapi mereka tidak menyadari bahwa iblis ada di sisi mereka.